Ini nanti pokoknya ini nanti. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Gede, saya kenalkan ya, Mas Gede, Mas Dimas, Mbak Caca, Mas Dida, Mas Guru. Halo. Oke, terus siapa ya? Mbak Dina. Oke, nunggu temannya dulu ya. Masih 11 anak. Nunggu temannya dulu ya. Oke. Sudah mandi semuanya ini? Sudah. Bentar ya, nunggu temannya dulu ya. 13. Ajarnya dilihatkan semuanya ya. Nah, Mbak Dina. Mas Awang mana ini, Mas Awang? Mas Fairuz, Mbak Tis'a. Mbak Tis'a. Baru 14 anak, berarti masih kurang. Berapa di 10 ya yang belum ya? Oh, Mas Yudo. Itu masih OTW ya, Mas Yudo itu? Ya, Bu. Enggak apa-apa. Di jalan. Enggak apa-apa, Bunda. Saya di kelas itu ya. Ya, aku tuh konsep mau. Yudo ini loh tugas sekolahnya lewat Zoom ini loh. Lagi ya, mulai ya, 5 menit lagi ya. Ya. Adikku udah bingung, adik nggak bisa nggak makan. Halo Mbak Ira.
Mbak Era, pakai jilbab nak, Mbak Era. Halo, Mbak Era. Baru 14 anak, kurang 10 anak. Tunggu lagi ya. Siap. Nah, itu baru juga sudah gabung. Semuanya sudah bawa buku pena ya, semuanya. Udah. Nah. Angkat dulu dari Noval, ada Mas Noval, Barok, kamu Barok, iya Barok, terus ada Mas Fairuz, bentar ya, masih 15 anak. Menit lagi ya, kita mulai ya. Oke, siap. Kita mulai dulu saja ya. Keadaannya dulu ya. Bisa mendengar suara Eva? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Kabarnya bagaimana? Yang sakit? Ya, semuanya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sudah mandi semuanya ya? Bisa. Ada yang belum mandi? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Belum, Bu, saya. Apa yang belum? Oh, baru belum? Sudah. Saya, Bu. Saya. Ya, ini. Siapa yang belum sarapan? Masih yang belum sarapan, Mas Yudan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah sholat duha semuanya?
Sudah sholat duha apa belum? Halo? Mas Ataya, sudah sholat duha? Ataya. Sudah. Belauran. Tangan. Ya. Lihat sama. Saya matikan dulu ya suaranya ya. Oke. Balik malah, balik lagi. Ya. Halo, Caca, apa dulu ya, Caca? Iya, Bu. Oh ya, bisa mendengar suara Bu Eva? Iya, Bu. Oh ya, bisa. Oh, ini bisa. Noval, Noval, bisa mendengar suara saya? Noval? Iya, sebentar. Halo? Saya ingin mendengar suaranya satu sih. Tidak, halo, tidak. Tidak. Samaan, Bu. Oh, nggih. Mas Zidan? Mas Zidan, halo? Bisa. Halo. Mas Yude? Halo? Bisa, Bu. Oke. Mas Ataya? Mas Ataya? Ay, matanya. Ataya bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Kameranya dinyalakan, coba kameranya dinyalakan semuanya. Mas Dian, Mbak Kesa. Nah, itu, Reza. Mas Awa, ayo Mas Awa. Nah, Mas Dian, kameranya dinyalakan semuanya biar tamunya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bisa lihat. Reza, nyalakan Le, kameranya Le. Ada yang kangen loh. Berdoa, ayo sebelum belajar kita berdoa sebelum belajar ya. Berdoa sebelum belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, dan berilah pengertian yang baik. Mas Reza, nyalakan videonya, kameranya. Reza, gak usah dimatikan kameranya ya, biar face to face biar tahu semuanya.
Ya. Baiklah, hari ini Zoom kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kok buku sudah semuanya? Penanya? Sudah? Ya. Mas Awan, sebentar Mas Awan. Lihat di layar ya. Bisa melihat semuanya. Wow. Bisa melihat semuanya, guys. Penjelasan Menjelaskan. bisa. Mas Khairus bisa lihat enggak? Ayo, Mas Khairus. Bisa. Bisa. Screen. Coba Mas Khairus, coba dibaca. Materinya apa itu, Mas Khairus? Judulnya apa ya? Penjelasan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, pinter. Itu ada pada buku paket pena halaman 100. Coba dibuka dulu bukunya, halaman 100. Halaman 100. Sudah ketemu? Sudah tahu. Sudah. Nah, itu ada menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Oke. Menjelaskan kembali isi teks sejarah. Nah, untuk menjelaskan kembali isi teks sejarah, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita dibaca. Oke. Langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks sejarah. Coba, Mas Bude, tolong poin nomor 1 dibaca, Mas Bude. Mana Mas Bude ya? Dibaca, Nak. Poin 1. Yang di PowerPoint-nya Bu Eva. Bacalah cara keseluruhan dengan seksama. Nah, benar. Membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Sama itu artinya apa? Sama dengan teliti. Jadi teksnya dibaca secara teliti, secara runtut, ya. Terus yang kedua, langkah yang kedua, dibaca Mbak Caca. Galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. 5W1H. Siapa yang sudah tahu apa itu kata tanya 5W1H? Ada yang tahu? Ini boleh sambil nulis ya. Sambil menulis enggak apa-apa. Kata tanya 5W1H, ada yang sudah tahu apa itu kata tanya 5W1H? Huruf B saya. Bisa?
Mbak Tisna, katakan 5W1H. Yang tahu? 5W1H, apa aja ya? Nah ini. Satu. B-nya yang satu adalah, buat tolong dibaca Mbak. A. Ya. B yang satu. Mau B-nya. Nah, yang keras Mbak Tis'a. Oh, artinya Mbak Tis. Mbak Tis'a. Ya, Bu. 5W1H apa saja? What, where, when, who, why, and how. Nah, what artinya apa? Jadi apa yang dimaksud dengan misalkan di halaman satu, apa isi dari Sumpah Pemuda? Nah, di sini dicari apa namanya? Isi teks sejarahnya itu. Nah, bisa menggunakan kata tanya 5W1H. Terus kata tanya yang kedua, where, di mana? Ya. Nah, bisa ditulis begitu, where, di mana? Di mana Kongres Pemuda dilaksanakan? Mana dengan where, ya. Sedangkan W yang ketiga, when atau kapan. Ya. Kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Nah, itu ada kata tanya what, where, dan when. Kata tanya yang keempat yaitu 5W yang keempat adalah who atau si. Who itu apa? Who. Siapa? Siapa saja yang terlibat dalam Kongres Pemuda 2? Oke. Nanti ada pertanyaannya. Terus 5W yang terakhir yaitu why atau mengapa. Kenapa diadakan Kongres Pemuda 2? Mengapa? Agar supaya ya. Terus 5W+1H hanya adalah how. Oke, Mas. Kita ditulis ini ya. Bukunya mana? Bukunya mana? Sudah ditulis ya 5W+1H kata tadinya. Oke. Sekarang silahkan dibuka bukannya lagi halaman 101. 101. Nah, di situ ada bacaan sejarah tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Sudah ketemu? Sudah. Siapa yang belum ketemu?
Baru pinter. Sekarang D sama I. Saya ingin apa ya? Saya ingin mendengar suaranya yang membacakannya. Siapa yang mau baca paragraf 1? Ya. D sama I ya. D sama ambil nilai lah ya ini. Siapa yang mau baca paragraf 1? Tolong dibacakan saya. Tesya, suaranya yang keras, Tesya. Kongres Pemuda Dunia dilaksanakan 28 Oktober 2008. Hari kedua diserahkan tentang Indonesia Klub di Jalan Rakyat Raya Jalan Keramat Raya. 100 kemudian menjadi dasar perjuangan lalu untuk mempersatukan Indonesia, bukan lagi dengan mengatasnamakan daerah asing. Hingga saat ini, sampai 28 Oktober dari Sumpah Pemuda. Ya, terima kasih Mbak Kesya. Sekarang paragraf kedua, Mas. Itu Barok. Coba dibaca Mas Barok. Sumpah Pemuda memberikan dua dampak nyata bagi Indonesia. Dampak pertama terlihat pada identitas organisasi pergerakan dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Setelah itu pada tahun 1941, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI mengajukan usul kepada pemerintahan kolonial agar kata Indonesia dengan resmi dipakai sebagai pengganti Hindia Belanda. Istilah Indonesia kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang. Selain identitas baru, peristiwa Sumpah Pemuda juga membuat lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini dikumandangkan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Oke, terima kasih Mas Yan. Kira sudah tahu isinya tentang bacaan peristiwa Sumpah Pemuda? Semuanya sudah tahu ya? Ada yang belum paham? Aira? Aira, dinyalakan anunya, suaranya. Mas Mas Nova, dinyalakan semuanya videonya. Oh, itu ada sandalnya siapa itu? Mas Reza. Kalian tadi sudah membaca dengan baik dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Itu adalah teks narasi sejarah ya. Dengan membaca teksnya itu, dari kita yang semula nggak tahu apa itu, nah itu menjadi tahu ya. Jadi tahu, oh Sumpah Pemuda ini loh yang terlibat anak seperti ini loh ternyata. Nah seperti itu. Nah sekarang nah sini saya ingin salah satu membacakan Sumpah Pemuda karena kan temanya kan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira Pak Sima hafal nggak isi Sumpah Pemuda ini? Nevi, halo Nevi. Bilang halo Bu Nevi. Dengar suara saya, Nevi. Nah, Mbak Nevi, saya dibacakan isi dari Sumpah Pemuda, Mbak Nevi. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia.
Sudah Mbak Nev? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang dipersiapkan pensilnya sama atau pulpennya sama bukunya. Bu Eva kasih soal ya. Coba seberapa kalian sudah membaca tentang isi teks narasi sejarah. Narasi sejarah tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Mas, sudah nulis ya? Mas, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ingat, kalau membuat pertanyaan tadi untuk mengisi mengetahui dari isi teks narasi sejarah, kalian harus membuat pertanyaan dengan yang 5W dan 1 apa tadi? 5W 1 pinter. Nah, tolong dijawab pertanyaannya Bu Eva nomor 1. Tulis di buku tulisnya. Kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan atau diselenggarakan? Bisa baca ya? Nggih, Bu. Bisa baca kan? Kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan atau diselenggarakan? Sudah, nomor 1. Jawabannya nanti saja, Nak. Jawabannya nanti saja ya. Sudah, Bu. Number 2 atau nomor 2. Nomor 2. Nah, di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Diikrarkan itu apa toh? Diikrarkan? Dibunyikan atau pertama kali diikrarkan, dikumandangkan. Finish? Number 3. Jawabannya nanti aja, enggak apa-apa. Pertanyaannya dulu ditulis. Number 3. Nah, ini mudah sekali ini pertanyaannya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kan tadi ada ya lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan. Nah, itu sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Nah, siapakah penciptanya lagu Indonesia Raya? Sudah. Finish? Bentar. Ini pulpenku sekarat. Now, number 4. Number 4. Mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia? Gitu. Mengapa lagu Indonesia Raya? Kenapa
Lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Halo Mas Beril, selamat bergabung. Halo Mas Beril. Udah kelap. Mas Dimas secara live. Ini juga ada teman kalian yang live di sini loh sama Bu Eva. Mas Dimas lagi live di sini sama Bu Eva, teman kalian. Datang langsung ke sekolah Mas Dimas. Sudah nomor 4, number 4. Finish. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang the last question, pertanyaan terakhir. Nah, the last question is, bagaimana isi atau bunyi isi Sumpah Pemuda? Isinya, bagaimana bunyi Sumpah Pemuda? Mudah-mudah semuanya toh pertanyaannya. Oke, sampun. Ya Bu, pertanyaannya mudah Bu. Tapi jawabannya Bu. Di buku semuanya ada kok di buku. Mas Beril, tadi nomor 1 sudah apa belum Mas Beril? Sudah nyari tahu belum nak nomor 1? Mas Beril, sudah nyari pertanyaan belum? Saya ulangi lagi ya. Saya klik nomor 1, Mas Beril. Halo, Mas Beril. Silakan dijawab di buku. Itu kan buku bacaannya di halaman 101. Dan bukunya kalian halaman 101. Semuanya ada di situ jawabannya. Nanti yang kalian aktif menjawab nanti dapat poin, tambahan poin. Gitu ya. Nggak usah tergesa-gesa, yang penting benar ya. Mbak Aira. Hilang nih fotonya. Ya, tak tekonya. Mbak Aira, halo Mbak Aira. Ya. Kok lama nggak pernah muncul kemarin? Mbak Aira, sakit? Ya, Bu. Hah? Sehat deh Mbak Aira? Tidak ada, ini siapa ya? Teman kalian yang enggak ada kira-kira siapa ya yang bisa join dengan kita? Oh iya, berarti 19 sama kita. Enggak ada. Nomor 3. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Saya mengalami kesulitan, boleh bertanya dengan yang ada di sekitarnya. Barangkali ada mamanya, ada kakaknya, boleh bertanya. Oh iya, Mas Beril. Sudah semuanya, Nak, pertanyaannya? 1 sudah? Sudah? Mas Beril. Sudah. Ini pertanyaan ini Mas Beril.
Sudah. Nomor 1. Kapan Kongres Pemuda? Iya. Tulis ya, biar tidak lupa. Ditulis. Mas Fairuz kelihatannya sudah selesai deh ini, Mas Fairuz. Novel masih tidur, membuka-buka buku. Caranya nih, Mas ya. Sudah, sudah ketika adik Rafif. Adik itu sudah keluar. Iya kakak. Ya satu. Siapa yang sudah selesai? 5 menit lagi ya. Para motor. Kaget. Sudah Mas Fairuz. Indonesia. Mas Fairuz. Kita itu sudah ini kelihatannya Mbak Tisna. Arah Mas Andi. Birin. Sudah Le. Belum selamat raya. Menit lagi. Nomor 100. Kenapa? Oh, ini sama ini. Oh, Saya itu. ini. Kalau sudah. Mau pada sini. Halo, Tisna sudah senyum-senyum sudah semuanya ini berarti ini. Belum, masih Belum. tidak apa-apa. Kerjakan. Sudah ikut Zoom, berarti nanti tidak usah mengerjakan di Google Classroom ya. Berarti sudah ikut saja. Mas Noval sudah selesai, Mas Noval.
Tidak nih. Mbak Aira. Mbak Aira. Mana kok lama nggak pernah muncul Mbak Aira? Sakit toh Mbak Aira? Iya. Sakit apa? Siapa yang sakit? Mami. Lenovo itu siapa ya Lenovo? Nggak ada. Mas Awang, saya kok nggak melihat Mas Awang ya? Kameranya dinyalakan. Mas Reza. Pertanyaannya nomor 1 sudah. Nomor 1 ini. Siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Ayo, siapa? Saya tulis nanti dapat poin 100. Saya siapa yang mau menjawab? Siapa? Kongres Pemuda. Saya, Bu. Ya, nomor 1 akan dijawab Mas Dimas. Dibaca Mas Dimas. Ya, halo semuanya. Nomor 1 dijawab sama Mas Dimas. Mas Dimas, di sini Mas Dimas ya. Kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Jawabannya Mas Dimas. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Benar. Benar. Salah. Benar. Benar. Enggak. Dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Jawabannya. Next, nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Nah, ini Saya, Bu. Ya. saya. Apa Ibu? Caca apa siapa? Caca? Saya. Sebut nama dong, sebut nama. Sebut namanya. Siapa nomor 2? Saya, Bu Mubarak. Mubarak. Carinya dulu. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indosisti Club Wis di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Pintar, hebat, iya. Kongres Pemuda 2 itu kan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesia, tulisannya ya Indonesia Club Wis di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Siapa yang benar jawabannya? Saya. Benar jawabannya Mas Fadil. Saya. Pinter semuanya. Mas Ataya. Jawabannya. Pinter. Mas, Ya, Bu. pinter semuanya. Next. Tadi Mas. Sekarang cewek yang menjawab nomor 3. Nah, karena ini ya. Artinya ini pertanyaannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Indonesia Raya, Mbak Fida. Saya. BR Supratman. Siapa?
BR Supratman. WR Supratman. WR itu singkatannya dari apa ya? WR itu namanya. Wage Rudolf Supratman. Iya. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman atau disingkat WR Supratman yang belum dipublikasikan ya di buku ditulis. Lihat ya. Mas tiga. And then next pertanyaan keempat, ya. Pertanyaan keempat, ini. Kenapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaannya bangsa Indonesia? Apa ya? Karena peristiwa pemuda. Karena peristiwa dari sebut Sumpah Pemuda. ya, tunjuk jari. Barabu, saya. Dijadikan lagu kebangsaan karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum saya persilahkan, ayo sebelum Eva persilahkan dilarang menjawab. Angkat tangan dan tunjuk jari. Baru tadi sudah, Mas Uda yang belum, temannya yang belum. 200. Mbak Kesia, Mbak Kesia. Lagu Indonesia dijadikan lagu kebangsaan karena peristiwa Sumpah Pemuda. Apa? Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan karena peristiwa Sumpah Pemuda. Karena peristiwa Sumpah Pemuda. Ada jawaban yang lain? Nah, kira-kira ada jawaban yang lain enggak? Atau Bu, saya jawabannya sama dengan Kesia, Bu. Ada jawaban yang lain? Ibu ada enggak? Ada yang beda? Bu, saya jawabannya kok begini, Bu. Mbak Caca, ayo Ca, jawabanmu apa, Ca? Lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan karena memberikan dukungan semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Iya, betul. Itu jawabannya yang betul ada di paragraf 2, kalimat terakhir. Kalimat paling bawah, coba dibaca. Kalimat paling bawah. Nah, sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi ya. Sampai jam 11 itu. Dijadikan lagu kebangsaan. Bisa nyanyi semuanya atau kelas 5 lagu Indonesia Raya? Ada yang belum hafal? Sudah. Oke, bagus sekali Mbak Caca jawabannya. Yang belum atau kurang benar, silakan dilengkapi nggih. Nomor 4 jawabannya. Karena memberikan dukungan dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Okay, the next question or the last question atau pertanyaan terakhir. Bagaimanakah bunyi Sumpah Pemuda? Tadi sudah saya yang lain yang sudah menjawab tadi. Mas Dimas, Barok, Kesia, Caca RB, silakan yang lain. Menjawab Mas Dijan mungkin, Mas Ataya atau Mas Nova. Masih nulis tuh ini semuanya? Enggak, Bu. Nomor 5, siapa yang bisa menjawab nomor 5? Nevi tadi sudah dibacakan loh sama Nevi. Ini Sumpah Pemuda. Silahkan nomor 5. Bagaimana bunyi Sumpah Pemuda?
Siapa yang berani membaca? Boleh membaca kok isinya. Iya. Ya, silahkan ya. Satu saja. Apa ya? Anu apa namanya? Cepet. Real Mas lihat. Mana? Nomor 5 silakan dijawab. Saya tunggu saja ya. Dan ini Sumpah Pemuda. Mas Zidan. Halo. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Ya. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa Satuan Bahasa Indonesia. Pintar Mas Zidan. Jadi itu bunyinya ya 1, 2, dan 3. Sudah ditulis toh? Ya. Itu ada di muatan pelajaran PPKN ya. Jadi saling berkaitan antara bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia juga belajar PPKN Bu. Ya, tematik kan saling berkaitan. Ya. Jadi belajar secara sejarah harus sumpah pemuda. Ada yang ditanyakan sebelum kita dari kita hari ini tentang isi teks? Ada. Sudah. Jelas? Ada. Enggak ada. Nanti yang enggak ada nanti Bu Eva pertanyaan nanti yang apa namanya absen hari ini. Mas Awang, Mas Ziyad, Mas Beril, Mbak Dina, mana ini ya? Oke. Untuk hari ini meeting kita muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk next week kita bergantian nggih. Bisa sama Bu Dwi, bisa sama Bu Elisa, sama Bu Ati. Nah, guru kelas 5 nggih. Kita belajar. Jangan lupa sholatnya nggih, yang belum sholat duha. Setelah ini masih ada waktu untuk sholat duha ya. Halo? Halo? Mana? Ya, Bu. Wajib harus ya. Masih belum sholatnya. Masih siapa yang enggak sholat subuh? Katanya. Mbak Vida, sholat subuh apa enggak Vida? Enggak. Sholat subuh, Bu. Sholat subuh semuanya ya, Mas Mairul. Sholat subuh enggak tadi? Sholat. Rambutnya dipotong. Hah? Benar. Sekali ya kita apa namanya tonton itu walaupun hanya lewat saja enggak apa-apa. Berarti kangen kita hari ini. Setelah apa? Masih ingin di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah. Nggak ada yang ya yang
Ya, yang privat masuk. Reza, kemana dari tadi Mas Reza? Semangat, Bu. Hah? Semangat. Hari ini cukup yang Angop. Mas Wairu kalau Angop ditutupi deh. Namanya nanti masuk nanti ya. Minum apa dulu. Oke, senang bertemu dengan kalian. Kita sambung minggu depan lagi. Boleh dengan Bu Eva atau sama Bu Dwi. Silakan diikuti ya. Yang belum bisa mengikuti, saya harapkan bisa. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kalian diberikan kesehatan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh.